wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jud An-Najwa dengan NPM 240610403063, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Instrumen BK Non-Tes kelas 02 yang diampu oleh Ibu Jamilah Aini Nasution, SPD, MPD. Di sini saya akan melakukan interpretasi data hasil pengolahan inventory tugas perkembangan. Interpretasi pertama berdasarkan profil kelompok. Nah, pada profil kelompok dapat kita lihat bahwasannya terdapat rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan yaitu 5,5 yang ditandai dengan garis oranye. Sedangkan diagram batang berwarna biru menunjukkan rata-rata tingkat perkembangan setiap aspek. Adapun aspek dengan tingkat perkembangan tertinggi itu terdapat pada aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab dengan nilai rata-rata 5,7, lalu kemudian diikuti dengan landasan hidup Regilius dengan nilai rata-ratanya 5,6. Kemudian ada peran sosial sebagai pria dan wanita dengan nilai rata-ratanya juga 5,6. Selanjutnya ada kemandirian perilaku ekonomis dengan nilai rata-ratanya juga 5,6. Nah, keempat aspek tersebut dapat dikategorikan ke dalam tingkat perkembangan seksama menuju individualistik. Nah, individualistik itu sendiri memiliki ciri-ciri yang meliputi peningkatan kesadaran individualitas. Yang kedua, ada kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan. Yang ketiga, ada menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, ada mengenal kompleksitas diri dan juga ada peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial dan yang lain-lain. Nah, selain itu, pada 11 aspek ini juga memuat aspek perkembangan dengan nilai terendah, yaitu terdapat pada aspek perkembangan kematangan emosional yang dengan nilai rata-ratanya 5,3, lalu kemudian diikuti dengan landasan perilaku etis dengan nilai rata-ratanya 5,4, dan kemudian juga ada kematangan intelektual dengan nilai rata-ratanya 5,4. Ketika aspek tersebut berada di bawah rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Hal ini berarti ketika aspek tersebut masih belum berkembang secara optimal dan dibutuhkannya optimalisasi. Sedangkan aspek lainnya yang berada tepat dengan rata-rata tingkat capaian perkembangan juga masih membutuhkan optimalisasi lebih lanjut agar dapat berkembang dengan lebih baik. Selanjutnya, interpretasi berdasarkan 8 butir tertinggi. Nah, pada 8 butir tertinggi terdapat grafik yang menunjukkan rata-rata tingkat capaian yaitu 5,5 dan juga diagram batang berwarna biru yang menunjukkan nilai tingkat capaian aspek perkembangan. Adapun aspek perkembangan tertinggi itu dimulai dari 6,4 yaitu landasan hidup Regilius. Kemudian ada kesadaran tanggung jawab dengan nilai 6,2. Selanjutnya ada landasan hidup Regilius dengan nilai 6,2. Lalu kemudian ada persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan nilai 6,1. Dan selanjutnya juga ada persiapan diri untuk kehidupan pernikahan dan hidup berkeluarga juga dengan nilai 6. Sampai yang paling terakhir itu ialah kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan nilai 6. Nilai-nilai pada aspek perkembangan tersebut menandakan bahwasannya mahasiswa pada 8 butir aspek tertinggi tersebut telah mencapai perkembangan yang optimal dan termasuk dalam tingkat perkembangan individualistik. Selanjutnya, interpretasi berdasarkan 8 butir terendah. Pada grafik 8 butir terendah terdapat rata-rata tingkat capaian yaitu 5,5 yang ditandai dengan garis berwarna oranye. Sedangkan diagram batang berwarna biru itu menjelaskan tentang nilai tingkat capaian aspek perkembangan. Di sini 8 butir terendahnya dimulai dari 4,7 sampai dengan 5,1. Yang dimana 4,7 ini sendiri berada pada kesadaran tanggung jawab yang kemudian diikuti dengan
persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan nilai capaian 4,8. Kemudian ada landasan hidup Legilius dengan nilai capaian 4,9. Lalu selanjutnya ada kematangan intelektual dengan nilai capaian 5, landasan perilaku etis dengan nilai capaian 5, lalu kemudian ada landasan hidup Legilius dengan nilai capaian 5,1, kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan nilai capaian 5,1, dan juga wawasan karir dengan nilai capaian 5,1. Nah, keseluruhan aspek tersebut terbagi dua. Yang pertama, 3 aspek terendah dimulai dari kesadaran tanggung jawab, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, dan juga landasan Legilius itu termasuk dalam tingkat perkembangan sadar diri menuju seksama, yang dimana seksama itu sendiri memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, bertindak atas dasar nilai internal. Yang kedua, mampu melihat diri sendiri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. Yang ketiga, mampu melihat keberagaman emosi, motif, perspektif diri. Dan juga yang keempat, peduli akan hubungan mutualistik. Yang kelima, memiliki tujuan jangka panjang. Yang keenam, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial. Yang ketujuh, berpikir lebih kompleks dan atas dasar analisis. Sedangkan 5 aspek lainnya juga termasuk dalam tingkat perkembangan seksama. Selanjutnya, interpretasi berdasarkan profil individu. Pada profil individu terdapat grafik yang menyatakan rata-rata capaian perkembangan, yaitu 5,3 yang ditandai dengan garis berwarna oranye, dan juga diagram batang berwarna biru yang menyatakan tingkat capaian perkembangan per individu. Nah, di sini saya mengambil contoh Rizky Hirsi. Pada profil individu ini, Rizky Hirsi mendapatkan skor tertinggi pada aspek perkembangan kematangan emosional dengan nilai 6,0, yang berarti pada aspek ini Rizky Hirsi telah mencapai perkembangan yang optimal dan termasuk dalam tingkat perkembangan individualistis. Sedangkan skor terendahnya itu berada pada kematangan perilaku ekonomis, yaitu dengan skor 4,7, yang artinya Rizky Hirsi pada aspek perkembangan kemandirian perilaku ekonomis tidak berkembang cukup baik dikarenakan tingkat perkembangannya sudah termasuk dalam sadar diri menuju seksama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan interpretasi inventory tugas perkembangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.